Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas karunia, nikmat dan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali bermuajahah di majelis yang mulia ini yang kita beri nama Kailah, Kajian Ilmu Agama Masjid Baitul Salamil Ikram Gedung The Tower. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Yang kami hormati jajaran Komisaris, Direktur dan SVP PT Bank Syariah Indonesia dan Jamaah Masjid BSI rahimakumullah. Insyaallah di Kailah series yang ke-60 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kajian fikih ibadah dengan tema tayamum yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahab LCMA. Baik, langsung saja kita mulai kajian kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan kita berniat beriktikaf di masjid yang mulia ini. Pada Ustadz Abdul Wahab kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da zuhur Masjid BSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan siang hari ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kegiatan kita menjadi pemberat timbangan amal soleh di yaumil qiyamah dan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah melalui wasilah kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas salah satu tema tentang fikih thaharah yang di dalamnya adalah terkait dengan tayamum. Jemaah sekalian, tayamum sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tayamum itu adalah salah satu pengganti dari kewajiban bersuci yang utama, yaitu bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Maka dalam kondisi tidak ada air, Allah memberikan keringanan dalam bentuk kita boleh bertayamum. Bahwa dalam Islam itu banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan terhadap kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang Allah wajibkan kepada kita semua. Maka dalam pelaksanaannya Allah memberikan beberapa keringanan kalau memang dalam pelaksanaan kewajiban itu ada kondisi yang tidak ideal. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan dalam agama kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Maka dalam syariat Islam banyak sekali kita temukan keringanan-keringanan, pengecualian dalam kondisi tertentu kita boleh misalnya meninggalkan suatu kewajiban atau boleh melakukan sesuatu yang dilarang dalam kondisi yang memang mendesak. Misalnya ada kondisi di mana kita mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam banyak ibadah. Ya, ketentuan-ketentuan ibadah itu banyak sekali pengecualian-pengecualiannya. Misalnya dalam masalah sholat, ya di perjalanan kita boleh qashar, boleh jamak, tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring dan seterusnya. Ya. Atau misalnya dalam masalah berwudu ini, ya tidak ada air kita boleh pakai tanah untuk dengan cara bertayamum. Atau misalnya keringanan dalam bentuk kondisi pengecualian dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat, itu boleh kita larang yang tadinya diharamkan kemudian dibolehkan dalam kondisi darurat. Ya.
Sebagaimana yang kita tahu misalnya sesuatu yang haram dimakan seperti babi atau misalnya darah itu boleh kita konsumsi dalam keadaan darurat. Hanya saja nanti yang haram ini ada dua, Pak. Yang haram itu ada yang haram lidzatihi, ada yang haram li ghairihi. Yang haram lidzatihi itu artinya yang haram karena zatnya. Dia haram karena memang dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi karena bendanya itu sendiri. Contoh misalnya haramnya babi. Haramnya babi itu haram lidzatihi. Karena babinya haram, maka ya kenapa haram? Ya karena babinya. Jadi bukan karena babinya misalnya kotor atau ada cacing pitanya. Ya selamanya babi itu haram. Walaupun misalnya disalonin atau dibersihkan atau dihilangkan cacing pitanya atau misalnya dibersihkan sedemikian rupa sehingga secara medis ini sehat, tidak membahayakan, maka tetap saja babi itu haram. Kenapa? Karena babi itu haram lidzatihi. Maka yang haram lidzatihi ini hanya boleh dalam kondisi satu, yaitu darurat saja. Darurat itu artinya dalam kondisi antara hidup dan mati. Kalau nggak makan babi ya mati, nggak ada makanan lain, itu darurat. Tetapi yang kedua ada yang haram li ghairihi. Ya. Haram li ghairihi itu artinya yang haram bukan karena bendanya, bukan karena aktivitasnya, tapi karena ada hal yang kemudian bisa mengarah kepada yang diharamkan. Ya. Asalnya itu halal sebetulnya. Tapi kalau dilaksanakan boleh jadi mengarah kepada yang haram. Itu namanya haram li ghairihi, ya. Contoh apa? Nah, haram li ghairihi ini dibolehkan dalam bukan hanya darurat tapi dalam kondisi hajat. Hajat itu artinya kebutuhan, Pak. Kita butuh itu boleh. Yang pada dasarnya itu sebetulnya tidak diperbolehkan, ya. Misalnya apa? Misalnya memandang kepada yang bukan mahram, memandang wajah lawan jenis yang bukan mahram, itu haramnya haram li ghairihi, bukan haram li dzatihi. Bukan karena memandangnya yang haram, tapi karena apa? Karena khawatir dari memandang itu kemudian timbul syahwat, akhirnya kemudian berbuat zina. Zinanya yang haram, nah maka kemudian haramnya haram li ghairihi. Nah karena haram li ghairihi ini boleh dalam kondisi hajat, boleh dalam kondisi misalnya kebutuhan, ya. Misalnya dalam bermuamalah, ya, atau misalnya bahkan ketika kita khitbah, itu bahkan Nabi menyuruh kita untuk melihat wajah calon pasangan kita, gitu, ya. Karena itu haramnya haram li ghairihi, maka dia boleh dalam kondisi hajat. Nah, itu berbagai macam keringanan dalam syariat. Jadi ada bentuk rukhsah atau bentuk pengecualian dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hajat. Nah, termasuk tayamum ini adalah syariat yang merupakan pengecualian. Dia adalah pengganti, ya. Dalam kondisi yang tidak bisa kemudian melaksanakan aturan yang default, aturan yang bakunya yaitu menggunakan air, maka boleh bertayamum. Jemaah sekalian, kita mulai dari apa itu definisi tayamum, ya, menurut para ulama, ya. Dimulai dari mazhab Hanafi, ya. Yang disebut dengan tayamum itu mashul wajhi wal yadaini an sa'idin mutahhirin, ya. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan. Artinya di sini ditekankan bahwa tayamum itu menggunakan tanah yang disucikan. Karena boleh jadi ada tanah yang tercampur dengan najis, ya. Seperti di Madinah waktu di zaman Nabi itu, tanah itu kan dilalui oleh onta, oleh kambing, oleh kuda, sehingga banyak kotoran yang tercampur, maka tidak boleh kemudian menggunakan tanah yang tercampur dengan najis. Artinya ditekankan bahwa tanah itu yang boleh digunakan tayamum adalah tanah yang suci, yang steril dari najis. Kemudian dalam mazhab Maliki misalnya yang disebut dengan tayamum itu adalah taharatun turabiyah, ya. Taharah dengan tanah, turabiyah. Jadi lagi-lagi ditegaskan bahwa tayamum itu menggunakan media yang berupa tanah. Karena nanti, mohon maaf, ada sebagian kita yang kemudian tidak menggunakan tanah tayamumnya, ya. Hanya sekedar menempel-nempelkan tangan di dinding pesawat atau di dinding jok, ya, di jok mobil atau misalnya di dinding rumah misalnya, padahal tidak ada tanah atau debunya. Padahal para ulama sudah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tayamum itu bukan sekedar menempelkan tanah ke tembok atau ke dinding pesawat, ya, tapi harus ada turab, harus ada tanah, ya, harus ada media yang kemudian menjadi media utama dalam tayamum, itu tanahnya. Taharatun turabiyah, taharah dengan tanah yang tercakup di dalamnya, mengusap wajah dan kedua tangan disertai dengan niat. Nah, di sini ada tambahan keterangan bahwa dalam bertayamum itu harus menggunakan niat. Kenapa? Karena ibadah ritual atau ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah itu wajib kita berniat. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu masih ada
sisi yang masuk akalnya ya. Kita wudhu itu kan pakai air, membersihkan wajah, membersihkan tangan jadi bersih. Maka sebagian mazhab mengatakan wudhu nggak perlu niat. Kenapa? Karena dia ibadah yang masuk akal ya. Karena untuk bersih-bersih. Tapi kalau ibadah yang ritual ya, yang tidak masuk akal seperti sholat ya. Kenapa sholat itu harus 4 rakaat? Kenapa harus ada gerakan tertentu? Itu kan ritual ya. Maka harus ada niat. Nah sama dengan tayamum, karena tayamum itu kan ya tidak masuk akal. Kalau niatnya untuk bersih-bersih kenapa harus pakai tanah kan gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang ritual. Maka ritual itu harus menggunakan niat, harus berniat. Nah, cuma nanti niatnya agak beda dengan berwudu ya. Kalau kita kenal misalnya dalam berwudu itu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah kalau tayamum agak beda ya niatnya. Bukan li raf'il hadatsil asghari. Bukan menghilangkan hadas kecil, tapi untuk apa? Nanti kita akan bahas bahwa tayamum itu ada bedanya dengan wudu. Walaupun sama-sama sebagai syarat untuk sholat, tapi tayamum fungsinya agak beda dengan wudu. Maka niatnya nanti beda. Dalam tayamum niatnya itu kita listibahatis sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku berniat tayamum untuk agar boleh melaksanakan sholat. Kalau wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Kenapa kok beda niatnya? Karena fungsinya memang beda. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ya, yang disebut dengan tayamum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini badalan anil wudu'i awil ghusli aw badalan an udwin min a'dha'ihima bi syara'ita makhsusah. Jadi yang disebut dengan tayamum itu adalah menempelkan tanah atau menyampaikan tanah ke anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan ya. Jadi tidak disyaratkan harus diusap, yang penting tanah itu nempel ke ke muka dan ke tangan kayak gitu ya. Dengan cara apapun. Badalan anil wudu, sebagai pengganti dari wudu, atau mandi janabah, atau pengganti dari anggota badan yang tidak bisa dibasuh dengan air. Jadi kalau misalnya kita punya luka yang terbuka, yang tidak boleh dikenai oleh air ya, kata dokter kalau kena air ini bisa lama sembuhnya atau makin parah sakitnya, maka nggak boleh kena air. Tapi yang lain, misalnya anggota wudhu yang lain masih bisa kena air. Ya, misalnya lukanya cuma di tangan kiri saja, tangan kanan sehat, kaki sehat, wajah sehat, nggak ada apa-apa ya. Maka tetap wajib wudhu di anggota badan yang sehat. Adapun yang anggota wudhu yang kemudian ada lukanya yang nggak boleh kena air, maka cukup diusap kalau pakai perban gitu ya. Kemudian nanti diganti dengan tayamum. Jadi tayamum sebagai pengganti dari anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh dengan air. Nah itu dalam mazhab Syafi'i tetap harus tayamum ya, untuk mengganti anggota wudhu. Karena wudhunya nggak sah, karena ada satu bagian yang karena ada anggota yang terluka. Maka jadi bisa karena pengganti sebagai pengganti dari wudhu, pengganti dari mandi karena tidak ada air, atau pengganti dari anggota badan yang wajib dibasuh karena ada luka sehingga tidak bisa dibasuh, maka diganti dengan tayamum. Dalam mazhab Hambali sama ya, masul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsusin, ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan yang suci dengan ketentuan yang khusus. Jemaah sekalian, kalau kita lihat ayat tentang tayamum ini ada 2 dalam Al-Quran ya, yaitu surah An-Nisa ayat 34 dan surah Al-Maidah ayat 6 ya. Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit atau sedang dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan safar ya, atau dari buang air ya, setelah buang air, aw lamastumun nisa, atau tuh perempuan ya, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, perintahnya tegas, maka tayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan tanah yang thayyib, dengan tanah yang suci, artinya bukan tanah yang mahal ya. Sa'idan thayyiban itu bukan tanah yang kualitasnya bagus, artinya tanah yang suci, tidak tercampur dengan najis ya. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah sama bunyinya ya, hampir sama. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi lafalnya sama kecuali di akhir ada beda.
Sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya surah An-Nisa itu tidak ada kata minhu, dalam Al-Maidah ayat 6 ada kata minhu-nya. Itu saja bedanya ya. Tapi dari awal yaitu lafalnya sama ya. Ini landasan disyariatkannya tayamum ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ju'ilat al-ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid, artinya sebagai tempat sholat ya. Jadi seluruh permukaan bumi ini kata Nabi adalah tempat yang boleh kita melaksanakan sholat. Tidak harus pakai sajadah di atas tanah asalkan tidak ada najis, maka sah sholatnya dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk tidak sholat ya. Ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan. Semua permukaan bumi ini kata Nabi adalah masjid, tempat sholat ya. Kemudian watahuran, dan sebagai media bersuci. Jadi tanah semua ini adalah media bersuci. Fa'ainama adrakat rajulan min ummatis sholat ya, kapanpun seseorang masuk waktu sholat ya, fa'indahu masjiduhu wa indahu tahuru, maka dia punya tanahnya dan punya tempat sujudnya, punya tempat sholatnya, dan punya media untuk bersucinya. Jadi dimanapun berada ya, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Jadi jemaah sekalian, sholat itu adalah ibadah yang Allah desain, yang Allah jadikan sebagai ibadah yang bisa dilakukan dalam keadaan apapun, oleh siapapun, dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa sholat. Kalau puasa bisa ya, puasa itu kalau sakit boleh nggak puasa, cuma diqadha aja ya. Kalau misalnya apalagi zakat nggak punya uang boleh nggak zakat, haji nggak punya uang bisa nggak haji. Tapi kalau sholat itu tidak ada alasan selama hayat masih di kandung badan. Semua orang wajib melaksanakan sholat, dan sholat memang didesain oleh Allah untuk bisa dikerjakan dalam kondisi apapun ya, termasuk dalam kondisi orang tidak menemukan air sekalipun tetap wajib sholat dengan cara tayamum. Karena semua di muka bumi ini dijadikan sebagai tempat sholat, tidak ada alasan karena kalau misalnya nggak di masjid nggak bisa sholat. Kadang-kadang ada orang kalau nggak di masjid nggak bisa sholat ya. Misalnya dia lagi di ngantri di stasiun gitu misalnya ya, padahal maghrib bentar lagi mau selesai ya, dia nggak nemu masjid, akhirnya nggak sholat. Padahal sholat bisa dimanapun gitu ya, selama tempatnya bersih, selama tempatnya steril dari najis, orang bisa sholat. Maka tidak ada alasan orang itu kemudian meninggalkan sholat, karena sholat memang didesain oleh Allah agar bisa dilakukan dalam kondisi apapun ya, termasuk dalam kondisi tidak ada air. Jemaah sekalian, nah di sini ada sedikit perbedaan konsep terkait dengan tayamum antara dua kelompok ulama ya. Jadi kalau kita mengacu pada pendapatnya jumhur ulama atau mayoritas ulama ya, tayamum itu fungsinya hanya sebatas pengganti sementara atau badal daruri istilahnya dalam bahasa Arabnya. Pengganti sementara, bukan pengganti yang sifatnya menggantikan fungsi yang sama seperti wudu, tidak. Hanya sebatas ya darurat saja, emergensi. Maka dalam pandangan jumhur ulama ya, tayamum itu hanya boleh ya untuk tujuan membolehkan kita melakukan sholat, bukan untuk mengangkat hadas ya. Karena nggak ada air, nggak bisa mengangkat hadas, nah kita harus tetap wajib sholat. Nah, maka untuk melaksanakan sholat itu syaratnya kita harus bertayamum kalau tidak ada air. Jadi kayak misalnya ada pengajian gitu Pak ya, ustadznya dipanggil nggak datang, untuk mengisi waktu misalnya panitia maju ke depan, dia berpidato ceramah misalnya, tapi bukan untuk menggantikan ustadznya, hanya sekedar mengisi waktu, hanya sekedar membacakan hadis atau misalnya membaca pengumuman dan seterusnya, tapi hanya untuk sekedar mengisi waktu, bukan untuk menggantikan ustadznya misalnya, karena dia bukan ustadz misalnya. Jadi pengganti sementara saja ya. Maka karena dia pengganti sementara, ada konsekuensi hukumnya di mana misalnya kalau ditemukan air maka tayamumnya batal. Kita sudah tayamum Pak untuk sholat ya, tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada orang bawa air misalnya, maka tayamumnya batal, kita wajib wudu ya. Atau kita lagi sholat kita tayamum tadi, sebelumnya kita tayamum karena nggak ada air, lagi sholat belum selesai sholatnya, mulai tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada orang lewat bawa air misalnya gitu ya, maka sholatnya dalam madzhab Syafi'i dia harus dibatalkan karena ada air, batal sholatnya. Kenapa? Karena ada air, karena hanya sebatas pengganti sementara saja. Kemudian harus mengulang tiap sholat. Jadi kalau wudhu ya kita bisa satu wudhu untuk 5 sholat ya, asalkan nggak batal. Tapi kalau tayamum nggak bisa, setiap sholat kita harus tayamum ya. Zuhur kita tayamum lagi, nanti asar tayamum lagi,
maghrib tayamum lagi. Setiap sholat diulang untuk satu kali sholat ya. Jadi tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah gimana? Ya, sholat sunnah boleh Pak. Jadi misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur misalnya boleh dengan satu kali tayamum. Tapi kalau sholat fardu hanya untuk satu kali sholat fardu. Sholat duhur hanya satu kali ya. Kemudian sholat asar dan seterusnya ya, sholat fardu saja. Tapi kalau sholat sunnah boleh lebih dari satu. Kemudian yang ketiga belum masuk waktu dan maka belum sah. Artinya syarat tayamum itu sudah masuk waktu sholatnya. Jadi kalau misalnya zuhur ini jam 12 misalnya ya, setengah 12 dia sudah tayamum. Nah, ini tayamumnya nggak sah. Kenapa? Karena syarat tayamum itu harus sudah masuk waktu sholatnya. Ya, sudah masuk waktu sholatnya. Beda kalau wudhu ya. Kalau wudhu misalnya kita sholat duha sudah wudhu di masjid ya. Kita iktikaf terus sampai zuhur dan kita nggak wudhu lagi karena belum batal. Sah, sah. Tapi kalau tayamum ya harus sudah masuk waktu sholatnya baru tayamumnya sah. Kemudian lebih utama mengakhirkan sholat. Jadi kalau kita misalnya Pak ketika mau sholat duhur jam 12 masuk waktu nggak nemu air maka tidak disunahkan kita langsung sholat dengan cara bertayamum. Cari dulu airnya, upayakan dulu kita cari air, baru kalau misalnya setelah mepet waktunya mau asar, gak nemu air juga, baru kita boleh tayamum, kemudian kita sholat dengan tayamum itu. Jadi sunnahnya demikian ya. Beda dengan wudhu, kalau wudhu kan tetap disunahkan di awal waktu sholatnya. Tapi kalau tayamum sunnahnya malah diakhirkan, supaya kita mengupayakan adanya air. Karena tetap bagaimanapun air tetap lebih utama. Media bersuci yang paling utama adalah air, sehingga diakhirkan itu disunahkan ya ketika memang belum menemukan air. Nah tetapi mazhab Hanafi agak berbeda. Mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa tayamum itu adalah pengganti yang sifatnya mutlak ya, pengganti penuh sama fungsinya dengan wudu. Jadi kalau tadi misalnya kita berniat untuk tayamum, niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku berniat tayamum untuk membolehkan melaksanakan sholat. Tapi kalau mazhab Hanafi sama dengan wudhu niatnya. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asgori. Aku berniat nawaitu tayammuma ya, bukan wudhu, maaf. Nawaitu tayammuma liraf'il hadasil asgori. Aku berniat tayamum untuk mengangkat hadas kecil. Itu mazhab Hanafi, sama dengan wudhu ya. Karena fungsinya sama. Artinya kalau misalnya orang tayamum kemudian tiba-tiba turun hujan, lanjut aja. Karena sudah dianggap mengangkat hadas. Kemudian tidak mengulang tiap sholat, sama kayak wudhu, satu tayamum bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat asalkan tidak batal. Kemudian belum masuk waktu sudah sah. Kayak tadi misalnya dia tayamum untuk sholat duhur dari jam 10 pagi, boleh dalam mazhab Hanafi ya. Dan lebih utama di awal waktu, artinya ketika memang gak ada air langsung aja sholat dengan cara tayamum di awal waktu. Itu mazhab Hanafi. Jadi fungsinya sama dengan wudhu. Beda dengan madhab jumhur yang mengatakan itu cuma sementara saja, maka niatnya berbeda. Listibahatis sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis. Aku berniat tayamum hanya untuk sekedar membolehkan aku melaksanakan sholat saja. Tidak mengangkat hadas ya, tidak kemudian boleh dilakukan untuk beberapa kali sholat, hanya untuk sekedar syarat boleh melaksanakan sholat saja. Nah itu tayamum dalam pandangan jumhur ulama, termasuk madhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Tapi dalam mazhab Hanafi tayamum fungsinya persis sama seperti wudhu ya, hanya beda medianya saja gitu. Tapi fungsinya sama, mengangkat hadas, bisa untuk dipakai beberapa kali sholat fardu asalkan tidak batal ya. Kemudian tetap dianjurkan di awal waktu gitu. Nah ini kira-kira perbedaan konsep dalam memahami fungsi tayamum ya, dikaitkan dengan wudhu atau mandi besar ya. Nah jemaah sekalian, tayamum tentu ada syarat sahnya ya. Artinya kalau kemudian tidak terpenuhi maka tidak sah bertayamum ya. Pertama syarat sahnya adalah tentu tidak ada air ya. Kan di ayatnya tadi dijelaskan falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air. Baru fatayammamu, baru boleh bertayamum. Atau misalnya tidak ada air itu bukan hanya karena airnya enggak ada. Boleh jadi airnya ada tetapi kemudian tidak terjangkau ya, harus berjalan 2 km, 4 km untuk kemudian mendapatkan air, dan itu sulit ya. Kalau di kampung dulu misalnya nggak ada motor, nggak ada mobil untuk mengangkut air, sehingga harus jalan 5 km misalnya, tentu ini tidak terjangkau sehingga boleh untuk bertayamum. Atau misalnya ada air tapi tidak cukup untuk melaksanakan tayamum. Misalnya tadi ya, dalam kondisi di pesawat
ya, dalam kondisi pesawat kadang-kadang ada orang kemudian langsung bertayamum begitu saja. Padahal masih ada air. Kita tahu ya, di pesawat itu kan pasti ada toiletnya. Ya. Di toilet pasti ada air. Kalaupun tidak ada toilet misalnya atau misalnya airnya nggak cukup buat perjalanan haji yang isi satu pesawatnya ada 450 penumpang. Kalau misalnya semuanya wudhu di toilet, airnya habis misalnya nggak cukup. Tapi masih ada misalnya air yang di botol, ya air minum. Nah itu masih tidak sah tayamumnya. Kenapa? Masih ada air. Karena air minum juga bisa dipakai untuk berwudhu ya. Nah, karena kita ini boleh jadi mungkin ya sebagian masyarakat menganggap kalau wudhu itu harus dengan air yang banyak. Ya. Harus pakai keran, ngocor dengan deras gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat sunnahnya, Nabi itu justru berwudhu dengan satu genggaman tangan, dua genggaman tangan dikumpulkan ya. Satu mud. Jadi Nabi itu berwudu dengan satu mud air. Satu mud itu dua genggaman tangan disatukan. Ya. Cukup dengan segitu airnya. Sedikit sebetulnya ya. Tidak harus banyak-banyak. Dengan satu air segini aja kita bisa untuk berwudu bahkan lebih. Bisa untuk 2 orang, 3 orang. Gitu ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita menganggap itu nggak sah. Harus pakai air yang mengalir ya dari keran. Sehingga akhirnya langsung tayamum. Padahal selama masih ada air meskipun sedikit ya. Maka selama itu pula tayamum tidak sah. Itu pertama ya karena masih ada air. Kalaupun tidak ada air, ya memang misalnya taruhlah tadi air di toilet pesawat itu nggak cukup untuk 450 penumpang yang ada di pesawat. Nah akhirnya kemudian tayamum. Tapi masalah yang kedua adalah pertanyaannya tadi kan kita katakan tayamum itu media utamanya adalah dengan tanah atau minimal debu kata para ulama ya. Ada fisiknya kelihatan. Ya. Pertanyaannya kira-kira di pesawat Pak ada nggak tanah, ada nggak debu Pak? Karena kadang-kadang orang nempelin tangan di dinding pesawat atau di jok pesawatnya gitu ya. Padahal nggak ada debunya, nggak berasa apa-apa. Ya, misalnya kita pegangan, usapkan tangan kita ada nggak debunya? Ya nggak ada, nggak kelihatan debunya ya. Berarti nggak bisa kita tayamum hanya kemudian mengusapkan tangan ke meja ini, gitu ya. Atau tadi ke dinding pesawat. Karena kalau misalnya sampai ada debunya, itu pesawat berarti jorok Pak, ya. Nggak pernah divakum berarti kan. Namanya pesawat nggak masuk akal kalau sampai ada debunya. Kecuali kalau misalnya dari bawah sepatu kita baru bisa Pak ya. Nah di bawah sepatu kita ambil sepatunya kita tempelin di muka bisa mungkin ya. Tapi kalau nempelin tangan di dinding pesawat yang nggak ada debunya itu. Padahal media utama bertayamum adalah ada tanahnya. Atau sebagian ulama mengatakan boleh di dinding yang terbuat dari bata merah ya. Yang memang dia terbuat dari tanah. Asalkan tidak dicat. Jadi kalau kita punya rumah misalnya Pak pakai bata merah ya dan belum dicat, belum ditembok ya. Nah itu boleh kita tayamum tempelin tangan ke dinding yang memang masih ada bata merahnya. Kenapa? Karena itu masih dalam bentuk tanah ya, walaupun sudah jadi bata merah. Tapi kalau sudah dicat, gitu ya, berarti tidak ada tanahnya, ya, minimal ada debunya. Gitu ya. Nah ini yang kemudian banyak dilakukan, padahal sebetulnya secara fikih itu tidak sah. Itu bukan tayamum Pak, tapi namanya pantomim tayamum ya. Seolah-olah tayamum. Padahal secara fikih tidak sah. Kenapa? Pertama, tidak ada tanahnya, tidak ada debunya. Yang kedua, ternyata masih ada air walaupun sedikit. Dan itu masih sah untuk berwudu. Gitu ya. Maka sebagian orang memberikan solusi begini Pak. Ya, kalau kita mau naik pesawat untuk naik haji misalnya, kemudian takut nggak ada air atau misalnya nggak ada tanah untuk bertayamum. Sebetulnya simple ya. Solusinya kita ambil spray saja. Spray buat semprot kayak buat parfum gitu ya. Tapi isi air. Nanti begitu di pesawat mau wudhu tinggal semprot-semprot saja Pak. Karena kalau pakai misalnya botol aqua begini, kita pakai wudhu di pesawat itu boleh jadi netes-netes ke bawah ya. Sehingga mengotori pesawatnya, itu kan nanti dimarahin pramugarinya. Ya, tapi bisa menggunakan spray. Jadi spray itu dimasukkan air, kemudian kalau mau wudhu kita tinggal semprot saja. Ya, jadi kan nggak netes-netes gitu ya. Semprot, usap. Itu sah. Sah gitu ya, asalkan semua anggota wudhu terbasahi dengan air gitu kan. Tidak harus dengan air yang mengalir dari keran dan seterusnya, nggak harus ya. Karena memang orang Indonesia itu rata-rata kebanyakan gitu ya. Sebagian kita menganggap kalau nggak pakai air banyak itu nggak sah ya. Makanya ada kalau di Maroko itu kan mazhabnya Maliki Pak ya. Di mazhab Maliki itu terkenal mereka sangat hati-hati atau sangat hemat menggunakan air. Jadi ketika ada mahasiswa Indonesia kuliah di Maroko Pak. Jadi kalau di masjid itu mereka bukanya full kerannya itu Pak, sampai ngalir ngocor deras gitu ya. Itu sama orang Maroko di sana dianggap aneh itu Pak ya, kayak ikan katanya gitu ya. Itu ngapain wudhu kok banyak-banyak gitu. Akhirnya sesuatu yang aneh di sana itu ya.
wudhu kok kerannya ngocornya deras banget itu pemborosan gitu ya. Nah, jadi di sana itu ya hemat gitu. Nah di kita mungkin karena banyak air di kita ya, banyak sungai dan seterusnya, jadi orang ya santai-santai aja yang pakai air. Padahal Nabi sendiri Pak, beliau pernah wudhu di pinggir sungai, itu sengaja nggak langsung di sungainya, tapi ngambil pakai wadah, kemudian dari wadah itulah Nabi kemudian berwudhu. Ada sisanya beliau balik lagi ke sungai, saking tidak mau boros gitu ya. Jadi sesuatu tabdzir, memboroskan air itu walaupun di pinggir sungai kata Nabi itu hal yang makruh ya. Maka sebetulnya dengan sedikit air itu boleh. Maka syarat tayamum itu memang harus benar-benar tidak ada air. Kalau masih ada air ya berarti tidak sah tayamumnya gitu ya. Atau di kereta ya, di kereta kadang-kadang orang tayamum aja padahal di kantin itu masih ada orang jualan aqua ya. Kita masih bisa beli aqua, masih bisa berwudu dengan air aqua itu gitu ya. Ya kalau misalnya nggak ada air putih, misalnya adanya kopi baru misalnya, karena kopi nggak bisa dipakai buat wudu ya. Tapi kalau masih ada aqua, ya, air mineral yang bening gitu ya, ya itu masih bisa. Artinya tidak bisa bertayamum langsung gitu ya. Ini syarat yang kedua, tidak ada air atau misalnya yang kedua tidak mampu menggunakan air karena misalnya sakit ya. Kata dokter kalau kena air ini penyakitnya bisa lama sembuhnya atau malah makin parah. Maka tentu ini boleh kita menggunakan air. Sebagaimana di zaman Nabi ada seorang sahabat yang ketika di perjalanan ketimpa oleh batu besar, kepalanya bocor, berdarah ya. Kemudian ketika malam harinya dia mimpi basah dan kemudian junub. Kemudian mau sholat subuh, dia nanya ke sahabat yang lain, ini saya punya luka di kepala, boleh nggak saya tidak mandi junub gitu ya, diganti dengan tayamum. Kata sahabat yang lain gimana? Nggak boleh, tetap wajib mandi katanya gitu ya. Akhirnya dia mandi, dibuka perbannya, mengalir darahnya, mati Pak, meninggal. Kabar itu datang kepada Nabi kemudian memarahi sahabat-sahabat yang memfatwakan tetap wajib mandi ya. Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan Allah memerangi mereka. Artinya Nabi marah, saking marahnya gitu pada mereka. Maka kata Nabi, obat kebodohan itu adalah bertanya, jangan main fatwa sendiri kata Nabi ya. Tanyakan kepada yang tahu itu. Artinya ini fatwa yang salah dan keliru. Bahwa kalau orang memang sakit ya nggak harus mandi ya, cukup dengan cara bertayamum kata Nabi gitu ya. Atau misalnya dalam keadaan dingin yang sangat-sangat menggigil dan kalau misalnya memaksakan berwudu kemudian akan ada kekhawatiran membahayakan tubuh ya. Karena di Arab itu kalau musim dingin ya suhunya juga memang sangat dingin. Beda dengan di kita Pak ya, kita kan gak ada musim dingin ya. Sedingin-dinginnya puncak ya masih bisa wudu kita Pak ya. Nah, tapi kalau di Arab sana di cuaca gurun, kalau musim dingin ya dingin banget sehingga kalau wudu dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan atau membahayakan. Sehingga ada kejadian juga di masa Nabi namanya sahabat Amr bin As. Amr bin As pernah kemudian bertayamum karena cuaca dingin, kemudian beliau menjadi imam salat subuh ya, imam salat subuh. Nah sahabat ada yang tahu bahwa Amr bin As itu kemudian tidak berwudu tapi dengan cara tayamum saja. Kemudian mereka merasa sholat mereka nggak sah karena imamnya nggak wudu gitu ya. Padahal ada air gitu kan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi ini kami diimami oleh seorang sahabat namanya Amr bin As, tapi dia nggak wudu padahal ada air, dia tayamum gitu ya. Apakah sah sholat kita? Kata Nabi, ya sudah panggil Amr bin As. Amr bin As dipanggil sama Nabi, apakah benar kamu tadi nggak wudu tapi tayamum padahal ada air? Iya Nabi. Kenapa? Karena dingin banget Nabi, cuaca sangat dingin, sedangkan aku ingat dengan ayat ya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, atau wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah lemparkan diri kalian di atas kebinasaan gitu kan. Maka saya ya enggak wudu Nabi, kenapa? Karena takut membahayakan tubuh saya, ini kan sangat dingin cuacanya. Nah, Nabi apa responnya? Nabi malah ketawa, senyum ya, artinya menyetujui hal tersebut. Artinya boleh kita bertayamum dalam keadaan memang sangat-sangat dingin, tapi dingin yang memang dikhawatirkan membahayakan tubuh. Ya kalau dingin-dingin di puncak masih bisa Pak ya, insya Allah kita berwudu gitu ya, bukan alasan untuk bertayamum ya. Apalagi sekarang ya kita bisa pakai dispenser ya, ada dispenser kita ngambil air hangatnya bisa kan gitu ya. Jadi tidak ada alasan. Nah ini syarat sah untuk bertayamum maka tidak sah gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk tayamum di sesi kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Terima kasih atas penyampaiannya Ustaz Abdul Wahab. Dari jamaah ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan terkait dengan pembahasan kita hari ini? Baik, jika tidak ada, sekali lagi jazakumullah khair pada Ustaz Abdul Wahab
atas penyampaian yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan pemahaman dan diberikan hidayah untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri majelis kali dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.